Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan konsep manusia dalam Al-Quran dengan saya Putri Iwan, Saya Syarta Haryanto, saya Viva Rahmani, saya DPNP ini. Saya Alifah Fatimah Zahra. Jadi yang pertama konsep manusia dalam Al-Quran. Manusia memiliki 2 dimensi, yaitu jasmani, lahir atau fisik, dan rohani, batin atau jiwa hati. 3 istilah manusia dalam Al-Quran ada basyar, yaitu menekankan dimensi iblis yang sombong, abawastakbaro, al-insan, yaitu menekankan dimensi rohaniyah, psikologis, menggambarkan manusia yang zalim dan bodoh karena memikul amanat yang berat. Anas, yaitu menekankan dimensi sosial masyarakatan, menggambarkan kecenderungan manusia mengikuti tradisi atau pendapat minoritas bukan petunjuk Allah. Makna keseluruhan, manusia memiliki potensi tinggi sebagai khalifah di bumi, tetapi juga berisiko jatuh karena hawa nafsu, kesombongan dan kebodohan spiritual. Unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil menurut Al-Ghazali. Yang pertama, unsur manusia lahir atau tubuh atau panca indera, batin atau hati, akal, nafsu, hasad, dan roh. Yang kedua, struktur jiwa, yaitu ada hati, raja atau pusat kendali, lalu ada akal, perdana menteri, pembantu hati, nafsu dan hasad harus dikendali oleh akal dan hati. Jika tidak, terjadi kudeta batin. 3 instrumen pencari kebenaran, panca indera, yaitu terbatas, sering menipu. Akal menilai panca indera, tapi juga terbatas. Kebenaran sufi, superintelektual, yaitu melalui akal dicapai melalui penyucian jiwa. Lalu tingkat tertinggi, nur ilahi, cahaya petunjuk dari Allah yang membuka hati manusia untuk beriman, menjadikan manusia dekat dengan Allah, mencari kebenaran sejati dan meninggalkan kesenangan dunia sendiri. Membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya dari perspektif filsafat Islam bersumber dari Rahmat 2010, teks kita 2005, Al-Quran dan berbagai literatur Islam. Manusia adalah mencapai derajat insan kamil, yaitu manusia sempurna secara spiritual dan moral. Konsep ini menekankan penyatuan antara akal, hati, dan jiwa agar manusia mendekat kepada Allah. Insan kamil bukanlah makhluk luar biasa, tetapi manusia yang berhasil menundukkan hawa nafsu dan menjalankan kehendak Tuhan. Pengertian insan kamil. Insan kamil berarti manusia sempurna, yaitu manusia yang mampu memadukan potensi lahir dan batin secara harmonis. Menurut Ibnu Arabi, insan kamil adalah cerminan sifat-sifat Tuhan di dunia. Mereka yang gagal menjadi insan kamil mudah dikuasai hawa nafsu, kehilangan arah, dan menjauh dari nilai-nilai ilahi. Tujuan menjadi insan kamil itu yang mengembalikan manusia pada fitrahnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, mencapai kesempurnaan spiritual dan moral, membangun kehidupan yang damai, berakhlak, dan bermanfaat bagi sesama. Yang ketiga, mewujudkan naf'al mutmainnah, jiwa yang tenang, sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Fajr surat 27 ayat 30. 4 unsur manusia menurut Rahmat 2010. Yang pertama, jasad atau raga. Tubuh fisik manusia sebagai tempat manusia diuji, alat beramal yang digunakan untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Yang kedua, hati nurani atau cahaya ilahi yang menuntut dan membimbing kepada kebenaran, cenderung pada kebaikan, menolak kezaliman. Yang ketiga, roh, kekuatan daya spiritual yang berasal dari Tuhan, memberi kehidupan dan kekuatan spiritual. Yang keempat, rasa, sebagai bagian terdalam manusia yang mampu mengenal Tuhan secara langsung. Marifat, jelas, membantu manusia merasakan kehadiran Allah. Selanjutnya ada peran akal dalam filsafat Islam. Yang pertama, akal berfungsi untuk mencari kebenaran dan memahami kehendak Tuhan, bukan untuk menentangnya.
Yang kedua, akal yang dipimpin hati akan melahirkan kebijaksanaan. Namun jika hati dikuasai nafsu, akal justru menyesatkan manusia. Selanjutnya ada proses mencapai derajat insan kamil. Yang pertama, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, menjauhkan diri dari dosa dan sifat buruk. Yang kedua dari riyadhah ruhaniyah, latihan spiritual seperti zikir, puasa, dan sholat malam. Yang ketiga ada tafakur dan tadabbur, merenungi ciptaan Allah dan makna hidup dan makna hidup. Yang keempat ada amal soleh, menolong sesama, menebar kasih, dan berlaku adil. Lalu ada ciri-ciri insan kamil. Yang pertama iman yang kuat dan hati yang tenang. Lalu ada berakhlak mulia, rendah hati dan penyabar. Yang terakhir menjalani kehidupan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Apakah manusia memiliki potensi untuk mengenal zat Tuhan? Menurut Al-Ghazali, manusia memiliki potensi untuk mengenal zat Tuhan. Potensi ini berasal dari hati yang ia ibaratkan sebagai raja dalam diri manusia. Hati ini mampu menerima petunjuk dan kebenaran spiritual. Namun agar potensi ini dapat terwujud, hati harus dibersihkan dari unsur-unsur yang merusak seperti nafsu dan hasrat yang berlebihan. Nafsu dan hasrat ini jika tidak dikendalikan oleh akal atas perintah hati, justru akan mengudeta raja dalam diri sehingga menghalangi jalan menuju pengenalan Tuhan. Yang kedua, bagaimana orang itu agar dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang disembahnya itu? Dalam teks Al-Ghazali mengemukakan 3 instrumen atau tahapan untuk mencapai pengetahuan yang benar dan akhirnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu panca indera. Ini adalah instrumen pertama yang memiliki keterbatasan. Panca indera dapat menipu seperti contoh melihat tongkat lurus menjadi bengkok di dalam air atau matahari tampak kecil. Oleh karena itu, panca indera tidak bisa menjadi sumber utama untuk mengenal Tuhan. Kedua, akal. Instrumen kedua ini dapat menilai kebenaran tidak dapat dijangkau oleh panca indera, seperti menghitung bahwa matahari jauh lebih besar daripada bumi. Namun akal juga memiliki keterbatasan. Dalam pandangan Al-Ghazali, akal dapat salah seperti seseorang bermimpi seolah-olah suatu peristiwa benar-benar terjadi, tetapi saat terjaga menyadari bahwa itu hanya ilusi. Oleh karena itu, akal tidak bisa sepenuhnya diandalkan untuk mencapai kebenaran. Baik, di sini ada gambar orang duduk. Terus, relatif singkatnya, air adalah sumber kehidupan dan anugerah Allah yang harus dijaga. Dalam konteks saat ini, banyak orang masih boros dan mencemari air. Sikap yang seharusnya ditunjukkan adalah hemat, menjaga kebersihan lingkungan, dan bersyukur atas nikmat air dengan menggunakannya sebaik mungkin. Oke, kesimpulannya, konsep manusia dalam Al-Quran mencakup 3 istilah utama, Bashar, Al-Insan, dan Anas, yang menggambarkan dimensi jasmani, rohani, dan sosial manusia. Ketiganya menunjukkan kecenderungan manusia terhadap hawa nafsu, kebodohan, dan ketertarikan pada pengaruh luar, sehingga manusia perlu diarahkan agar kembali kepada Allah melalui kesadaran spiritual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.